Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak yang solihah kelas 8, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih tetap semangat semuanya ya, meskipun ini sudah hampir bulan ketiga kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Namun sebagai seorang muslim, kita harus tetap merasa optimis dalam usaha, ikhtiar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Mari bersama-sama kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka Al-Quran, dibuka dulu Al-Qurannya, surat Al-Maidah ayat ke-90 sampai 91. Mari bersama-sama kita lantunkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul adzim. Artinya, kita lanjutkan, kita baca artinya ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak yang solihah, ketika kalian mendengar kata minuman keras, kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi pada materi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu minuman keras, kemudian judi, dan pertengkaran. Kita akan bahas satu persatu dulu tentang minuman keras. Coba kalau mendengar kalimat minuman keras, sebenarnya apa sih minuman keras itu? Apa minuman yang ketika dipegang keras gitu ya, es batu contohnya gitu, atau yang lain gitu? Oke, kita bahas ya. Minuman keras. Jadi ada sebuah hadis ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin haramun." Yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, bahwasanya pengertian dari khamr adalah segala minuman yang apabila kita meminumnya, apabila kita mengkonsumsinya, maka akan menimbulkan efek mabuk, gitu ya. Itu arti dari khamr atau minuman keras. Anak-anak yang solihah, ketahuilah bahwa Islam melarang kita untuk mengkonsumsi minuman keras atau khamr ya, kemudian narkoba dan sejenisnya.
Kenapa? Karena minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lain itu dapat menimbulkan kecanduan, ketagihan. Nah, kemudian efek lainnya juga dapat merusak fisik dan mental, ya. Di samping itu, orang yang demikian juga akan merasa malas beraktivitas, malas bekerja, malas belajar, kemudian kadang malas beranjak ya dari rumah, dan yang lebih fatalnya lagi akan dapat mengakibatkan malas untuk beribadah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 tadi sudah jelas bahwa Allah melarang, mengharamkan untuk kita mengkonsumsi khamr. Jika Allah mengharamkan sesuatu, sudah tentu ini ada efek tidak baiknya. Kalau kita mengkonsumsi khamr yang efeknya kemudian membuat manusia yang mengkonsumsi tersebut mabuk, tentu akan terjadi gangguan dalam diri orang tersebut, ya. Selain bermalas-malasan tadi, orang itu juga akan menghalalkan segala cara karena dia sudah kecanduan. Dia akan menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh khamr itu tadi, gitu. Dan kemudian akhirnya dia tidak dapat mengendalikan keuangannya, ya. Ada uang, tidak ada uang, dia terus berusaha untuk bisa mendapatkan minuman keras tadi, khamr itu tadi, gitu. Maka dari itu, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari minuman keras serta lingkungan yang dapat membawa kita terjerumus pada minuman khamr, ya. Sekarang coba kita tinjau dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, efek dari konsumsi khamr itu apa sih, gitu ya? Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit hati. Jadi minuman keras ini ketika dikonsumsi, dia zat-zat yang terkandung di dalam minuman keras itu akan diserap oleh darah, kemudian terkumpul di hati, kemudian oleh hati diproses ya untuk dipecah, dipisahkan mana yang bisa diserap oleh tubuh dan mana yang dibuang, gitu. Nah, jika khamr ini dikonsumsi terus-menerus, tentu hati akan bekerja keras, ya, akan bekerja lebih berat lagi. Nah, sedangkan kemampuan organ hati ini terbatas, maka dapat menimbulkan kerusakan fungsi hati itu sehingga bisa menyebabkan penyakit hepatitis, sirosis, hingga kanker hati, itu ya. Nah, selain penyakit hati, ada juga penyakit jantung dan pembuluh darah. Tuh. Efek dari seringnya mabuk itu bisa menjadikan gangguan detak jantung, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung, pembesaran jantung, serta meningkatnya resiko terkena stroke dan penyakit jantung. Tuh ya. Jadi detak jantung lebih cepat dari biasanya. Ini tentu berbahaya ya. Nah, setelah itu ada juga kanker. Ini juga tidak kalah bahayanya nih. Bisa menyebabkan kanker karena sering minum minuman keras yang dapat memabukkan ya. Salah satu penyakit kanker yang bisa dimungkinkan akibat dari mengkonsumsi khamr itu ada kanker mulut, kanker tenggorokan, kemudian kanker esofagus, dan juga kanker usus besar tuh. Nah, selanjutnya gangguan saraf otak. Makanya kalau kita saksikan orang-orang yang mabuk itu biasanya kesadarannya tidak terkendali ya. Dia suka ngomongnya ngelantur, kemudian bahkan ketika berjalan pun dia tidak dapat mengendalikan keseimbangan tubuhnya, sempoyongan gitu ya. Nah, sekarang begini, kalau syaraf otak sudah terganggu, kemudian ngomongnya ngelantur, kemudian jalannya juga sempoyongan, kira-kira gimana? Bahaya nggak? Bahaya ya. Maka ada peraturan polisi melarang mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk, karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Iya, selain membahayakan dirinya sendiri, juga dapat membahayakan orang lain. Nah, selain itu juga,
ketika berbicaranya ngelantur, yang keluar dari lisannya itu adalah ucapan-ucapan yang menyakitkan karena di luar kesadaran. Orang tersebut tidak sadar ketika dia mengucapkan ucapan itu. Tapi apa akibatnya? Akhirnya orang yang mendengar atau orang yang dituju lawan bicaranya akan merasa tersinggung, emosi, kemudian terjadilah pertengkaran gitu ya. Selanjutnya depresi. Banyak orang mengkonsumsi Homer ini dengan alasan untuk menghilangkan depresi. Kepengen membebaskan diri dari masalah, biar bebas, biar tenang, biar lepas begitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Justru ketika mengkonsumsi Homer itu justru akan menimbulkan efek depresi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya. Karena memang fungsi zat kimia pada otak yang mengatur mood oke itu akan terganggu gitu. Sehingga muncullah gejala depresi. Nah ya, sekarang efek yang terakhir, kecanduan. Tadi sudah Ibu bahas di awal ya, bahwa efek dari kecanduan ini juga bisa fatal. Ketika orang sudah kecanduan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka dia akan menghalalkan segala cara. Kalau dia tidak mengkonsumsi zat tersebut, dia akan merasa beda, merasa tidak enak di dalam tubuhnya, maka dia harus mengkonsumsi itu terus-menerus. Akibatnya dia menghalalkan segala cara, dari cara yang baik sampai yang tidak baik ya, dari menghabiskan uang tabungannya sampai dengan naudzubillah min dzalik melakukan pencurian, perampokan, pembegalan dan sebagainya hanya demi apa? Untuk mendapatkan uang agar dia dapat membeli minuman khamr tersebut. Itu naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari sifat-sifat atau perbuatan yang keji tersebut ya. Poin yang kedua adalah judi. Judi itu apa sih? Oke. Menurut Wikipedia, judi itu adalah sebuah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya ada satu saja pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Sementara lainnya dia akan kalah taruhan dan akan memberikan hartanya kepada yang menang itu tadi. Tuh. Nah, maka ada orang yang diuntungkan, ada orang yang dirugikan, gitu ya. Apa sih dampak atau efek dari judi ini? Yang pertama, menghabiskan banyak uang. Betul tidak? Iya, karena apa? Bagi si pemenang, dia akan merasa ketagihan. Dia mau main lagi, mau judi lagi, karena dia merasa mendapatkan keuntungan. Sedangkan bagi yang kalah, dia ada rasa penasaran. Kemarin saya kalah, siapa tahu kalau saya judi lagi saya akan menang. Ternyata dia kalah lagi, dia masih merasa penasaran lagi, kemudian dia judi lagi, ya. Dia penasaran, kalau kemarin kalah mungkin kali ini saya menang, terus menerus seperti itu, akhirnya hartanya habis gitu, karena untuk berjudi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menjadikan diri kita lupa waktu, ya, karena asik bermain judi sampai lupa waktu, lupa kewajiban. Apalagi sebagai seorang pelajar, tentu kewajiban yang utama adalah belajar, ya. Belajar, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kewajiban lainnya yang utama juga di rumah adalah membantu orang tua. Kemudian merawat diri sendiri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah asik bermain judi, kebanyakan pelakunya adalah lupa waktu, lupa kewajiban. Tuh. Kemudian dapat terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Tuh. Kalau kita perhatikan di lingkungan perjudian, karena pelaku judi itu, ya itu tadi ya, berlomba, kemudian penasaran,
kalah dia judi lagi, yang menang juga demikian, hartanya habis, lupa waktu. Tentu ini membawa efek yang tidak baik, akhirnya menciptakan lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Baik, sekarang poin ketiga. Poin ketiga adalah pertengkaran. Coba kita ulas kembali dari pertama tadi. Homer ketika tidak dapat mengendalikan kesadaran, kemudian peminum tersebut melakukan hal-hal yang keji, tentu akan dapat mengakibatkan pertengkaran. Padahal semua itu di luar kesadarannya. Begitu juga dengan judi. Judi, kalau dia membutuhkan modal untuk berjudi, dia dapat menghalalkan segala cara. Dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang nista. Kemudian kalau di dalam permainan tersebut dia merasa dicurangi oleh pemain yang lain, maka juga dapat menimbulkan pertengkaran, gitu. Nah, sementara di dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Ini hadis ini menekankan bahwasanya kedua orang yang sedang bermusuhan, yang sedang berselisih paham, yang sedang bertengkar, itu akan ditangguhkan untuk diampuni dosa-dosanya. Meskipun orang itu banyak amal baiknya, sampai dia berdamai dengan sesama saudaranya, baik itu sesama muslim maupun non-muslim, gitu ya. Kemudian apabila kita melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar, yang sedang tidak bertegur sapa, yang sedang saling mendiamkan, apa yang kita lakukan? Ya, tentu mendamaikan, ya. Rasulullah bersabda di dalam hadis, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam wa sholati wa shadaqah? Qalu bala. Qala solahu dzatil bain fa inna fasada dzatil baini hiyal haliko. Artinya, maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu mendamaikan perselisihan di antara kamu, karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah perusak agama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maka kalau kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun, ya, sedang dalam hubungan yang kurang baik, tidak saling bertegur sapa, kita damaikan. Dan diri kita sendiri bagaimana? Diri kita kalau kita merasa kurang nyaman dengan sikap orang lain kepada kita, sebaik-baiknya kita adalah memaafkan, gitu ya. Pertengkaran dan pembunuhan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim, dan orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan orang selain muslim. Allah menghendaki kehidupan berjalan dengan damai dan segala sesuatunya diselesaikan dengan baik, seperti dengan musyawarah, dengan berbicara baik-baik, tabayun, klarifikasi,
ya, menjelaskan sebenarnya ada apa, mungkin salah paham dan sebagainya. Maka yang terpenting di antara kita adalah membangun komunikasi yang baik serta menjauhi prasangka buruk. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anil Bara ibni Azib anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tanpa hak itu artinya tanpa ada sebab syar'i yang menghalalkan pembunuhan tersebut, ya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita mengendalikan diri, kemudian kita menjauhi dari segala perbuatan mungkar agar kita terhindar dari akibat-akibat yang membahayakan itu tadi, ya. Dari kita memperbanyak ibadah, zikir, kemudian kita juga harus pandai-pandai memilih lingkungan serta teman dalam bergaul, ya. Bukan berarti tidak boleh memilih-milih teman, boleh. Artinya memilih teman, mana teman yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dapat membawa kita dalam kebajikan, mana yang dapat mengantarkan kita pada kemungkaran. Itu hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baiklah anak-anak yang solihah, demikian penjabaran materi tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dapat dipraktekkan, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.